Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta ridhonya. Pada tahun ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita ambil momentumnya untuk memperbaiki ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankannya dari awal sampai dengan akhir. Kita bisa melaksanakannya dengan khusyuk. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa risalah yang tidak pernah salah dan pembawa amanat yang tidak pernah khianat. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang beriman, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 disebutkan. Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan panggilan kemuliaan yang ditujukan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana Allah juga perintahkan kepada umat-umat sebelum kita terdahulu yang diperintahkan juga untuk berpuasa. Tujuannya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Dari sebuah ibadah wajib, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam firman-Nya agar kita bisa mengikuti
ibadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakanlah jika kamu Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, karena wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwasannya jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ahli tafsir menyebutkan ada kalimat fattabi'uni. Fattabi'uni itu artinya kita ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga akan cinta kepada kita, bahkan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah ittiba atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam kewajiban berpuasa itu ada banyak. Namun yang akan saya bagikan, saya sharing hari ini adalah berkaitan tentang sahur. Sahur merupakan salah satu kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi ketika berpuasa. Ada banyak sekali hikmah yang ada pada sahur. Insya Allah pada kesempatan ini ada 4 poin yang akan disampaikan mengenai hikmah dan berkahnya sahur. Poin yang pertama merujuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Fatasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian atau makan sahurlah kalian, fa inna, karena sesungguhnya fis sahur, di dalam sahur itu ada keberkahan. Maksud dari keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu maksudnya adalah bertambahnya kebaikan. Tentu saja karena di dalam sahur kita harus mempersiapkan diri kita untuk menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, untuk menguatkan stabilitas tubuh kita agar kita tetap kuat, tetap sehat menjalankan ibadah puasa sampai dengan 1 bulan full. Kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan makan sahur. Kemudian poin yang kedua, sahur juga menjadi tolak ukur, pembeda. Sahur itu menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat-umat yang dianjurkan juga untuk berpuasa. Karena di antara umat selain Islam itu juga ada diwajibkan atau dianjurkan untuk berpuasa, tetapi tidak disunahkan untuk makan sahur. Poin yang kedua yang kita ambil adalah bahwasannya sahur itu menjadi pembeda dari apa yang dilaksanakan oleh umat lain ketika berpuasa. Poin yang berikutnya, poin yang ketiga, sahur itu bisa menjaga diri kita agar kita tetap kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Tentunya kita dalam keseharian kita mempunyai aktivitas yang berbeda-beda yang harus kita siapkan diri kita, tubuh kita agar tetap sehat, maka dianjurkan untuk sahur.
Sampai dengan berbuka kita baru bertemu dengan makanan dan minuman lagi. Nanti sahur kita siapkan untuk bekal kita menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir adalah bahwasannya sahur, orang yang melaksanakan sahur itu didoakan oleh para malaikat. Walaupun kita ketika melaksanakan puasa dan ketika waktunya sahur kita merasa sudah kenyang, tetap anjuran sahur dilaksanakan, karena itu adalah sunnah yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa mengambil momentum, karena di dalam sahur kita akan didoakan oleh para malaikat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwasannya as-sahuru aklatun barakatun, makan sahur itu adalah makan yang berkah. Fala tad'uhu, dan janganlah kalian meninggalkannya, walau ayyajra'a ahadukum jar'atan, walau hanya meminum seteguk air, janganlah kalian meninggalkannya walau hanya meminum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah beserta para malaikat yusholluna 'alal mutasahhirin, mendoakan bagi orang-orang yang sahur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu mungkin 4 poin dari beberapa hikmah yang banyak sekali semestinya kita dapatkan ketika kita melaksanakan sahur. Yang pertama adalah sahur mendapatkan banyak keberkahan. Yang kedua, sahur dapat menjaga stabilitas tubuh kita. Dan yang ketiga, sahur menjadi pembeda dari pelaksanaan puasa, yang juga Allah perintahkan puasa kepada umat yang lain. Dan yang terakhir, agar kita semua bisa mengambil momentum dan kita didoakan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ibadah sahur, tentunya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, agar kita menjadi umat yang mengikuti Nabi dan umat yang diberikan syafaat oleh Nabi kita, dan umat yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.